Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca firman Tuhan sama-sama pada pagi hari ini di dalam Injil Markus pasal yang kelima, ayat 21 sampai dengan ayat 43. Saya akan membacakan ayat judul dan kita mulai baca bersama-sama. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. 2-3. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan yang begitu panjang. Kita membaca supaya kita mengerti dan memahami secara menyeluruh konteks ini.
di dalam pembacaan kita ini tema firman Tuhan yang disampaikan adalah jadilah menurut imanmu. Nah, saudara-saudara, jadilah menurut imanmu. Artinya sesuatu yang kita imani itu dapat terjadi menurut iman kita. Karena di dalam konteks ini ada dua sosok, yaitulah Yairus, dia sebagai kepala rumah ibadat, dan juga ada seorang lagi namanya perempuan. Seorang perempuan yang sakit pendarahan. Dua sosok ini mengalami masalah serius dan mereka sama-sama memiliki iman dan iman mereka itu terjadi. Mereka alami apa yang mereka imani. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada dua bagian penting yang saya hendak sampaikan yang berkaitan dengan jadilah menurut imanmu. Bagian yang pertama, di dalam ayat-ayat yang tadi kita sudah baca, di dalam ayat 21 sampai dengan ayat 24, di situ berbicara tentang iman yang dimiliki oleh Yairus. Saudara-saudara, dikatakan di sana ayat yang ke-21 bahwa pada saat Tuhan Yesus setelah mengusir roh jahat dari orang di daerah Gerasa, di situ ketika dia menyeberang, lalu di situ dikatakan bahwa datanglah seorang yang bernama Yairus. Ya, di dalam ayat 21 di sana dikatakan, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia. Ia berada di tepi danau. Nah, banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Semua orang yang datang kepada Yesus punya motivasi yang berbeda-beda. Ada yang ingin disembuhkan, ada yang ingin mendengar pengajaran Yesus, ada yang hanya ingin mau melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi perlu digarisbawahi tentang pribadi daripada Yairus. Di dalam ayat 22 di sana dikatakan bahwa datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, di sana dikatakan tersungkurlah ia di depan kakinya. Apakah yang terjadi dengan Yairus ini? Kenapa dia datang? Dikatakan dalam ayat selanjutnya, dalam ayat 23, persoalannya dia sampaikan kepada Tuhan Yesus. Di sana dikatakan, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yairus dalam keadaan suatu masalah dan persoalan yang begitu serius, yaitu dia menghadapi masalah yaitu anaknya sakit. Anak perempuannya sakit dan hampir mati. Sebagai seorang pemimpin kepala rumah ibadat, saya yakin dia sudah berdoa. Saya yakin dia sudah berusaha dengan berbagai cara untuk memperoleh solusi bagaimana caranya anaknya bisa dipulihkan dan disembuhkan dari penyakit ini. Tetapi rupa-rupanya tidak dapat disembuhkan. Dan itulah sebabnya Yairus memiliki iman yang kuat. Yairus mau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang sanggup melakukan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, tapi Yesus sanggup melakukan. Sehingga ini mengakibatkan iman Yairus itu bertumbuh. Dan dikatakan bahwa dia datang di hadapan Yesus. Dan ketika dikatakan bahwa dia melihat Yesus, di situ dibilang apa? Ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat. Dia tersungkur. Dia tidak lagi memikirkan tentang harga dirinya. Dia tidak lagi memikirkan tentang posisi dan kedudukannya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala yang sering dihormati, yang sering dihargai di tengah-tengah, di kalangan organisasi yang dia pimpin, di tengah-tengah jemaah yang dia pimpin. Tetapi saat itu dia menyadari bahwa untuk mendapatkan pertolongan, jalan satu-satunya adalah dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mau beriman kepada Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus mau melakukan sesuatu terhadap dirinya dalam masalah dan persoalan yang berat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat dikatakan bahwa dia datang, dia tersungkur, dia memohon dengan sangat. Artinya ada suatu kesungguhan yang lahir dari dalam
hati dan batinnya, untuk dia berseru dan memohon supaya anaknya ini dipulihkan dan disembuhkan oleh Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yairus memiliki kerendahan hati. Yairus tidak lagi hidup di dalam kesombongan untuk mempertahankan posisinya. Dia tidak lagi memposisikan dirinya sama dengan Yesus. Tetapi Yairus menyadari bahwa Yesus bukan hanya manusia, tapi Yesus adalah Tuhan. Dan karenanya itu dia datang untuk minta pertolongan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sana dikatakan oleh Yairus, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Saudara-saudaraku, napas kehidupan hanya di tangan Tuhan. Kenapa Yairus datang kepada Yesus? Dan dia berkata, datang dan letakkan tanganmu atasnya supaya dia sembuh dan tetap hidup. Karena iman Yairus di situ muncul, atau iman Yairus bertumbuh, bahwa Yesus sanggup menghidupkan anaknya sekalipun sudah mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di situ dikatakan bahwa apakah Yesus berdiam? Tidak, saudara. Yesus langsung meresponi permohonan daripada Yairus. Di dalam ayat 24 di sana dikatakan, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Saudara, Yesus meresponi akan Yairus untuk mau mendengarkan permohonannya. Mereka berjalan dan kemudian menuju rumah Yairus. Tetapi di dalam perjalanan ini banyak orang sekali yang berdesak-desakan sehingga perjalanan itu menjadi macet dan waktu semakin lama untuk sampai ke rumah Yairus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya itu saja, tapi ketika kita melihat di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat 30 di sana dikatakan begini. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Jadi ada suatu percakapan yang panjang antara Tuhan Yesus dan murid-murid. Artinya waktunya semakin terulur untuk datang ke rumah Yairus. Hal ini menunjukkan bahwa Yairus, dia sementara menghadapi suatu ujian kesabaran. Di dalam ayat yang ke-32, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Lalu di dalam ayat 33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yairus yang lebih duluan datang meminta pertolongan Tuhan Yesus. Tetapi di tengah-tengah perjalanan itu, berdesak-desakan orang banyak, sehingga perjalanan itu tidak lancar, ada kemacetan, dan bukan hanya itu saja, tapi Alkitab mengatakan bahwa seorang perempuan yang sakit pendarahan ini datang menghalang-halangi perjalanan ini, dan dia menjamah ujung jubahnya, dan dia mengalami suatu peristiwa yang luar biasa, yaitu dia dipulihkan. Dan hal ini mengakibatkan bahwa dia masih mau menceritakan segala sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh wanita ini. Yairus adalah orang yang bersabar. Kalau dia tidak sabar, saya rasa dia sudah membentak perempuan yang sakit pendarahan ini. Bukankah engkau sudah dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan? Sudah, ini bahagian saya. Sekarang saya dalam pergumulan dan persoalan. Sudah kamu tinggalkan Yesus. Dan ini sekarang bagian saya untuk mendapatkan pertolongan. Tetapi Yairus tidak berkata sekata-kata pun. Tapi Yairus tetap mengikuti apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan Yairus. Yairus menghadapi proses yang panjang. Lalu di sana dikatakan ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Jadi Yesus masih meladenin wanita ini, perempuan yang sakit pendarahan ini. Dan Yairus yang duluan meminta pertolongan seakan-akan diabaikan. Tetapi Yairus tidak memperkatakan sepatah kata pun untuk membantah atau memprotes Tuhan Yesus. Karena Yairus tahu bahwa segala masalah dan persoalannya dia sudah serahkan kepada Tuhan.
Oleh karena itu ketika kita menyerahkan masalah dan persoalan kita sudah berdoa kepada Tuhan. Jangan coba-coba kembali mengambil persoalan atau masalah itu. Kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan punya otoritas. Tuhan punya kuasa untuk dia turut campur tangan, untuk dia turut bekerja, untuk melakukan yang terbaik dari sebatas yang kita pikir baik. Dan itu Tuhan dapat melakukannya berdasarkan kedaulatannya. Lalu di dalam ayat selanjutnya di situ dikatakan ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?"